Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi minggu kemarin, mata kuliah public speaking. Nah, sebelum ke pembahasan, seperti biasa ada public speaker 3 orang yang maju. Nah, yang pertama itu ada Firda Hidayah. Dia membahas tentang overthinking. Nah, yang kedua ada Fatmatu Herunisa. Dia membahas tentang gugup jika berbicara di depan umum. Yang terakhir ada Yeni Yunusi. Dia membahas tentang artinya bersyukur. Nah, selanjutnya itu materi yang disampaikan oleh kelompok 5 terkait urgensi, lalu gaya public speaking dan persiapan pada public speaking. Pembahasan pertama itu urgensi public speaking. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada untuk sarana pengembangan diri. Nah, dalam public speaking juga kan kita bisa agar mengembangkan diri kita agar bisa berbicara di depan umum. Jadi kayak berpikir kita lebih terarah, lebih terbuka seperti itu. Yang kedua ada untuk memengaruhi massa atau orang lain. Nah, di sini itu memengaruhi massa dan orang lain itu mungkin kayak kita lagi bicara nih, kita menyampaikan ide atau pendapat. Nah, orang lain setuju tuh atau enggak tidak setuju tuh. Jadi itu kayak kenapa gitu. Nah, itu tuh bisa memengaruhi orang lain. Selanjutnya ada untuk menyampaikan dan mempertahankan pendapat, kayak kita lagi berbicara di depan umum gitu, terus menyampaikan. Nah, lalu orang lain merespon gitu, tapi kita mempertahankan nih pendapat kita agar tidak goyah sama kayak respon dari si audiens tersebut. Nah, selanjutnya ada untuk menambah kepercayaan diri. Public speaking juga kan pasti menambah kepercayaan diri kita saat berbicara. Jika kita sudah pandai atau bisa gitu, tidak gugup lagi saat berbicara, pasti itu menambah kepercayaan diri kita. Selanjutnya ada untuk melakukan pidato di depan umum dan presentasi. Pasti public speaking juga kan penting buat kita agar kita nanti saat pidato atau presentasi gitu bisa dan mampu gitu. Ada untuk memimpin rapat, sidang, atau diskusi. Nah, selain kita sudah pandai gitu melakukan public speaking, pasti kita nanti suatu saat pasti akan memimpin rapat atau sidang atau diskusi. Nah, itu kan pasti kita sudah bisa tuh, tidak gugup karena kita sudah biasa melakukan public speaking. Selanjutnya ada untuk menambah wibawa dan kepercayaan diri. Nah, kita pasti kalau sudah bisa gitu pandai melakukan public speaking, pasti wibawa dan citra kita itu pasti kayak bisa dipandang sama orang gitu. Oh, ini tuh bisa ya gitu melakukan public speaking yang tidak gugup seperti itu. Poin selanjutnya ada untuk menyampaikan ide secara sistematis dan runtut. Jadi kayak kita sedang berbicara. Nah, itu pasti menyampaikan idenya kita atau pendapat kita ya sesuai atau enggak secara runtut gitu, karena kita sudah belajar public speaking, jadi kita bisa merangkai kata-kata secara runtut. Selanjutnya ada untuk sarana pembelajaran kepada orang lain. Jika kita sudah bisa atau ya sudah bisa public speaking gitu, terus kayak orang lain melihat kita kayak oh dia bisa ya. Nah, itu kita bisa saling belajar dengan orang lain untuk melakukan public speaking dengan baik. Materi selanjutnya itu ada gaya public speaking berdasarkan tujuan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada informatif. Nah, di sini tuh kita gitu sebagai kayak pembicara gitu fokus ngasih info atau pengetahuan gitu kepada orang lain agar orang lain juga mengetahui nih apa yang akan kita bicarakan. Nah, poin kedua ada persuasif, di mana ini tuh kayak mengajak atau mempengaruhi orang lain, kayak kita lagi berbicara, terus berbicaranya terkait kayak membahas tentang make up gitu. Nah, kita kan pasti
namanya mengajak orang lain gitu agar ayo kita belajar make up agar kita bisa mempercantik diri sendiri. Selanjutnya ada rekreatif, di mana menghibur dan menciptakan suasana menyenangkan. Kayak kita lagi diskusi di kelas gitu, lalu kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan kepada audiens uh, agar tidak mengantuk gitu, agar bisa mendengarkan si pembicara di depan. Nah, selanjutnya ada gaya public speaking berdasarkan gaya bicara. Nah, ada 3 poin juga. Yang pertama itu ada ekspresif, dimana kayak spontan, lugas, dan mengekspresikan perasaan. Kayak kita lagi berbicara di depan, terus lalu kita berbicara dengan spontan, kayak lugas gitu, dengan lugas kayak mengekspresikan perasaannya itu sesuai dengan apa yang si materi yang disampaikan, kayak spontan dengan gaya bahasa tubuhnya segala macam. Selanjutnya ada poin perintah, dimana kayak tegas, lalu mengarahkan tindakan dan memberikan perintah. Kayak contohnya lagi presentasi gitu, kita menunjuk audiens agar beliau bertanya gitu. Nah itu kan pasti si pembicara itu memberikan perintah gitu, kayak ayo bertanya. Terakhir ada pemecahan masalah, di mana kayak rasional, objektif, dan juga fokus pada solusi. Kayak pemecahan masalah itu kita fokus sama masalah yang disampaikan si audiens itu jika bertanya gitu. Nah, si audiens ini bertanya, lalu fokus tuh apa yang akan ditanyakan. Nah, si pembicara juga fokus sama si pertanyaan si audiens, mencari solusi yang ditanyakan kepada audiens. Nah, poin selanjutnya ada gaya public speaking berdasarkan gaya penyampaian. Nah, yang pertama itu ada manuskrip, di mana membaca naskah lengkap, fokus, akurat, dan juga formal. Ini tuh biasanya kayak di acara-acara seminar gitu. Jadi berdasarkan manuskrip, jadi udah ada naskahnya, jadi kita berbicara sesuai manuskrip. Jadi sesuai arahan yang disampaikan. Sudah ada kayak naskahnya gitu. Sudah beruntun seperti itu. Selanjutnya ada memorize, di mana kayak menghafal teks, lalu disampaikannya itu secara lancar gitu. Jadi kayak presentasi di kelas pasti kan butuh pemahaman ya. Nah itu kan tanpa teks dong. Nah itu bisa sampaikannya secara lancar agar si audiens juga paham apa yang kita sampaikan. Ada extemporaneous, di mana memakai poin-poin, lalu tetap fleksibel dan juga terstruktur. Kayak jika kita berbicara lalu atau enggak kita lagi menampilkan PPT, pasti ada dong kayak poin-poin pentingnya aja. Nah di situ kan pasti harus fleksibel agar si audiensnya itu paham apa yang disampaikan. Nah lalu juga terarah. Dan selanjutnya ada persiapan public speaking. Ada beberapa inti poin. Yang pertama itu ada persiapan jangka panjang. Yang pertama itu menumbuhkan pribadi yang sehat. Nah melakukan public speaking pasti sangat baik gitu untuk diri sendiri, dan itu bisa jangka panjang gitu, sampai kita nanti kayak kerja segala macam, itu kan pasti jangka panjang gitu, dan itu sangat baik untuk diri sendiri. Yang kedua ada memperkaya pengetahuan dan juga pengalaman. Dari kita banyak pengalaman dan juga sering berbicara gitu, pasti kata per kata yang kita ucapkan itu membutuhkan kayak pengetahuan kan. Jadi kayak kita bisa memperkaya nih ucapan-ucapan kita yang disampaikan gitu. Nah selanjutnya ada melatih diri dalam setiap kesempatan yang tersedia. Kayak melatih diri dalam setiap kesempatan itu, kita melatih diri sendiri di setiap kesempatan. Kayak ada presentasi di kelas, itu kan kesempatan buat kita belajar lagi public speaking. Nah itu tuh kan melatih diri kita sendiri agar lebih bisa dan lebih baik lagi gitu, agar tidak
grogi saat bicara. Selanjutnya ada persiapan jangka pendek. Di sini ada menentukan topik dan tujuan. Kalau presentasi pasti kita menentukan topik atau pembahasan yang akan disampaikan dan juga tujuannya untuk apa gitu. Jadi pada saat kita berbicara pasti kita sudah menentukan dong apa yang akan dibicarakan, topiknya seperti apa. Nah tujuannya itu mau kemana, kayak mau ke anak SMA kah atau ke anak kuliahan kah, seperti itu. Kedua ada menganalisis publik dan situasi, dan terakhir ada mengumpulkan bahan. Selanjutnya ada persiapan public speaking terkait menentukan metode, di mana secara garis besar ada 5 macam metode. Yang pertama itu metode naskah, kayak sudah ada persiapan, sudah ada naskah, jadi kita sudah tinggal berbicara sesuai naskah. Lalu ada hafalan, di mana pada saat berbicara gitu kita tidak menggunakan naskah atau apapun, jadi kita sudah memahami apa yang akan kita sampaikan. Selanjutnya ada extemporan, di mana contohnya kayak kita sedang berpidato. Nah kita kayak membawa atau membutuhkan secari catatan kecil gitu. Di situ berisi kayak garis besar tapi poin-poin pentingnya aja, dan itu kayak menggunakan bahasa kita sendiri gitu, kayak bukan bahasa formal tapi bahasa sendiri. Selanjutnya ada impromptu, di mana ini tuh kebalikannya, kayak kita lagi mengikuti sidang atau presentasi di kelas. Nah kita ditunjuk secara acak, secara spontan, nah itu namanya impromptu, dimana kayak setelah ditunjuk itu kita berbicara tanpa melihat naskah, tanpa melihat kertas atau secari kertas gitu. Terakhir ada membahasakan ide, di mana ini tuh kayak kita sedang berbicara lalu kita menyampaikannya kayak dengan bahasa sendiri. Jadi kita kita membahasakan ide kepada audiens agar kayak mengerti apa yang diucapkan. Selanjutnya ada persiapan public speaking terkait melatih penyajian. Ada beberapa poin. Yang pertama itu penampilan. Nah pada saat berbicara pasti penampilan itu harus rapi agar enak dilihat sama orang lain, dan juga kayak pesan pertama kita sama orang lain itu baik gitu. Nah yang kedua ada kontak mata, di mana saat kita berbicara atau presentasi di kelas pasti kontak mata itu kesana kemari agar kita mengetahui audiens mana yang kayak memahami, mendengarkan gitu. Ini ada berbicara bersama, itu tuh maksudnya kayak saya berbicara gitu lalu direspon dengan baik oleh audiens secara langsung gitu, jadi kayak saling respon gitu. Selanjutnya ada mimik dan juga gestur. Nah saat presentasi di kelas pasti mimik dan juga gestur dibutuhkan gitu agar saat kita berbicara audiens juga melihatnya enak, jadi nyaman gitu saat kita berbicara. Jadi gestur dan juga mimik digunakan gitu agar penyampaian kita nyaman sama dilihat orang lain. Terakhir ada umpan balik, di mana kayak feedback kita dengan orang lain gitu, kayak orang lain memberikan kritikan atau masukan kepada kita, tapi sesuai dengan porsinya gitu, tidak melebih-lebihkan. Terakhir ada melatih kepercayaan diri. Pada public speaking juga kan pasti kita agar bisa melatih kepercayaan diri kita pada saat berbicara. Lalu itu juga sangat membantu kita nanti kayak presentasi di kelas juga, itu pasti bisa menambah kepercayaan diri kita pada saat berbicara, kayak mulai berani, mulai tidak gugup sama takut gitu, karena kita sudah membangun kepercayaan diri kita itu pada diri kita, karena kita sering berbicara di depan kelas, kayak di suatu organisasi atau dimanapun. Nah itu kan membangun kepercayaan diri kita agar kita bisa berbicara dengan lebih baik pada saat berbicara di depan umum. Mungkin cukup sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.